Pagi tadi adalah pagi yang sangat mengesalkan. Dari mulai aku bermimpi berciuman dengan Bang Kevin, terus Bang Kevin menyuruh seenaknya saja sama Mas Reza. Ditambah ada temannya Bang Kevin. Mau apa dia bawa Mbak malah keluar kota? Mau meeting atau bersenang-senang sama mainannya? Astaga, Mit, sabar. Dingin bukan berarti nggak peduli. Sekeras-kerasnya balok es bakal meleleh juga jika terus dipanaskan. Jadi kumpulkan tenagamu buat manasin tuh om-om dingin yang sialnya sangat seksi. Siang ini aku sangat bosan. Ya, tadi pagi Kevin minta diantar omanya. Mau tidak mau, aku mengikuti keinginan Kevin. Daripada aku bosan, aku keluar rumah untuk membersihkan pekarangan depan rumah yang lumayan kotor karena tidak sempat dibersihkan oleh Bisum. Ketika aku sedang merapikan pot-pot bunga, aku melihat mobil yang berhenti di samping rumah Bang Kevin. Mobil itu mengangkut barang-barang rumah tangga. Aku rasa dia baru pindahan, dan artinya dia tetangga baru. Dari mobil itu keluar wanita yang umurnya sekitar 25-an, yang sangat cantik dan seksi. Lalu dua orang laki-laki, yang satu seumuran dengan Bang Kevin, yang satu lagi mungkin seumuran denganku. Wanita itu tersenyum ke arahku. Aku pun tersenyum kembali. Tetapi mataku menatap lelaki yang seumuran denganku yang sangat tampan. "Neng," ucap Bimsum mengagetkanku. "Iya, Bi. Lagi ngeliatin opo, Neng?" Tanya Bisum mulai keluar lagi logat Jawanya. "Ini, Bi. Bi, itu tetangga baru ya?" Tanyaku pada Bisum. "Oh, keluarga Pak Dimas. Sebenarnya sudah lama, Neng. Pak Dimas membeli rumah itu, tapi mereka baru pindah," jelas Bisum. "Pak Dimas, kenapa baru pindah, Bi?" Kata Reza sih rumah itu buat hadiah pernikahannya. Mungkin sekarang hari pernikahannya, Neng. Aku hanya mengangguk paham. Tapi rasanya masih ada yang ingin aku ketahui. Ya, termasuk anaknya Pak Dimas itu. Tok-tok. "Ya, sebentar." Ceklek. Ada yang... Mita terdiam. Matanya memicing menatap orang yang berdiri di hadapannya. "Maaf, Mbak. Aku ingin memberi ini," ucap orang itu. Tapi Mita tidak menjawabnya. Dia malah tetap menatap lelaki itu. Tampan, pikir Mita. "Mbak, hello." Lelaki itu mengibaskan tangannya di hadapan Mita. Ya, ada apa?" tanya Mita ketika ia tersadar. "Aku mau kasih ini dari Mami," katanya sebagai tanda perkenalan tetangga baru. Ucapnya menyodorkan kresek putih. Ya terima kasih. Ngomong-ngomong, kenapa tidak mamimu saja yang mengantar?" tanya Mita tidak bisa menyembunyikan kekepoannya. "Mami sedang sibuk, Mbak, jadi tidak bisa mengantar langsung." Jangan panggil aku Mbak, aku masih 19 tahun, jadi panggil Mita saja," ucap Mita. "Oh iya Mita, kebetulan kita seumuran, jadi kau panggil aku Dav saja," ucap Dav. "Akhirnya tahu juga nama nih cowok," sorak Mita dalam hati. "Ya sudah, aku permisi dulu ya Mita, aku harus membantu Mami dulu. Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." Malam telah tiba. Mesya memperpanjang menginapnya di rumah anaknya karena Kevin belum menjawab pertanyaan. Kini Mesya sedang asik menemani Kevin mengerjakan PR dan mewarnai. "Ibu, ini ada dodol Garut sama getuk goreng dari tetangga sebelah," ucap Mita menyodorkan 2 piring yang berisi dodol dan getuk goreng, dan 1 gelas teh hangat. Tetangga siapa, Mita?" "Kebetulan sekarang kita punya tetangga baru, Bu. Baru saja tadi mereka pindahan, dan ini kita dikasih oleh-oleh sebagai tanda perkenalan tetangga baru, Bu." "Oh, siapa namanya tetangga baru itu, Mita?" tanya Mesya seraya memasukkan getuk goreng ke dalam mulutnya. "Keluarga Pak Dimas, Bu. Dia juga mempunyai putra seumuran denganku." "Oh ya, siapa namanya?" "Dev, Bu." "Kak Mita, jadi kok belum pulang? Empin lapel," celetuk Kevin. "Ya sudah, Kevin sama Oma makan duluan saja, nanti Dedi nyusul." "Dedinya masih sibuk sayang," ucap Mita. "Ya sudah, Kevin makan sama Oma aja yuk, Oma juga sudah lapar," ajak Mesya dan menuntun Kevin ke meja makan. Mereka makan malam tanpa kehadiran Kevin. Pagi di hari Sabtu kini sangat cerah. Mita bangun agak sedikit siang karena ia sangat lelah kemarin sudah membersihkan pekarangan rumah. Toh juga Kevin tidak sekolah, jadi ia tidak begitu sibuk pagi ini. "Pagi, Mam." Cuk. Kevin baru turun dari anak tangga dan menghampiri Mesya yang tengah bersantai di kolam renang.
Pagi. Kamu kemarin pulang jam berapa, Kevin? Tanya Meisha seraya menatap intens Kevin. Sore kok, Mam. Jawab Kevin enteng dan duduk di samping Meisha. Sore apanya? Mama sama Kevin aja tidur jam 10. Belum lagi Mita yang nungguin kamu, sengit Meisha. Nunggu apa, Mah? Aku pulang tidak ada siapa-siapa. Karena kamu pulang larut malam, Kevin. Orang juga mana betah nunggu lama-lama. Suami juga bukan. Ucap Meisha melempar pandangannya ke arah kolam. Kevin mana, Mam? Dia sedang bersepeda dengan Reza. Mita mana? Ya, bersama Mita juga. Apa? Bagi Kevin dan langsung bergegas keluar rumah. Ketika Kevin baru saja keluar pintu rumah, ia sudah disuguhi pemandangan yang membuat rahangnya mengeras. Ia melihat Mita yang sedang asik bermain dengan Kevin dan Reza di taman komplek yang kebetulan tepat di depan rumah Kevin. Kevin langsung menghampiri mereka. Mita, Bang Kevin, Dedi, Pak Kevin. Sedang apa kau di sini? Tanya Kevin ketus. Ini aku, kenalkan, aku Dav Om, anak dari Pak Dimas, tetangga baru Om. Ucap Dav memperkenalkan diri. Ya, Reza, sebaiknya kau kembali dan kau Mita. Bawa Kevin masuk ke dalam, ucapnya tegas. Baik, Pak, ucap Reza dan pergi mendahului Kevin. Tapi Dad, Empin mau main sama Kak Dav, rengek Kevin. Besok masih bisa, sayang. Ya sudah, Dav, saya pergi masuk dulu. Ia menggendong Kevin. Baik, Om, nanti kita bersepeda lagi. Oke, Kevin, ucap Dav kepada Kevin seraya mengacungkan jempolnya. Kevin pergi nyelonong dengan menggendong Kevin. Maaf ya, Dav. Kamu jadi tidak apa, Mita. Aku mengerti. Ya sudah, sampai nanti, Dav. Bye. Kevin masuk dengan wajah memerah menahan marah. Meisha yang mengetahui itu hanya tersenyum masam. Dari mana, sayang? Tanya Meisha dan mengambil alih Kevin dari gendongan Kevin. Dedi napa sih? Datang-datang langsung malah-malah. Kan Pin sebel. Bukannya menjawab pertanyaan Meisha, tapi Kevin malah memberikan pertanyaan sengit pada Kevin. Dedimu sedang cemburu, sayang, bisik Meisha dengan menahan tawanya. Cemburu itu apa, Oma? Tanya Kevin berbisik juga. Cemburu itu seperti tadi, dedimu cemburu karena lihat Kak Mita bersama cowok lain, sayang. Oh, berarti dedimu suka sama Kak Mita. Dan kamu dapat mom. Yeay, dedi cemburu. Empin punya momi baru. Suara Kevin nyaring membuat Kevin membulatkan matanya. Sedangkan Meisha hanya terkikik. Mama, pasti Mama yang mengajarkan Kevin, cetus Kevin. Mama tidak mengajarkan Kevin, Van, tapi Mama cuma memberitahu yang sebenarnya, kila Meisha. Kevin tidak cemburu, Mam, geram Kevin. Sudah, sebaiknya kau mengakui saja daripada terlambat. Keburu sayanganmu anak muda tampan loh, goda Meisha. Mam, ada apa ini? Tanya Mita yang baru masuk ke dalam rumah. Ini loh, Kak, Dedi cemburu. Ceplos Kevin membuat Kevin membulatkan matanya. Cemburu? Cemburu sama siapa? Tanya Mita heran. Cemburu sama Kak. Sudah, sebaiknya kita sarapan. Sudah siang, nanti tidak sempat sarapan. Potong Kevin salting. Meisha hanya tertawa geli melihat anaknya salting. Van sudah berumur kok masih saja salting, batin Meisha. Setelah sarapan, mereka pun berkumpul di ruang TV. Kevin duduk seraya membaca majalah otomotif. Meisha menonton berita dan Kevin menonton kartun kesayangannya. Jadi, ya sayang, jawab Kevin tanpa melihat Kevin. Empin mau nginep di rumah Oma ya? Pinta Kevin membuat Kevin mengalihkan pandangannya menatap putranya. Kevin mau nginep rumah Oma, tapi Dedi banyak pekerjaan sayang. Gimana kalau besok aja kita main ke rumah Oma? Oma pulangnya diundur jadi besok, ucap Kevin melipat majalahnya. Tidak, papimu pulang hari ini. Mama sudah rindu dengan papimu. Jadi tidak bisa diundur lagi, tolak Meisha. Tuh, Dad, Opa pulang. Pin kangen Opa, Dad, boleh ya? Rengek Kevin dan mengeluarkan jurus andalannya, yaitu Papi Ice. Tapi nanti Dedi sendirian dong di sini. Tidak. Dedi tidak sendiri. Biar Kak Mita temenin Dedi saja. Biar Empin sendiri aja menginap di rumah Oma, ucap Kevin. Nah, lebih baik begitu, Van. Jadi ada banyak waktu kamu mengenal Mita, ucap Meisha. Kevin ingin berkata lagi. Tapi Mita tiba-tiba datang membawa 2 gelas berisi wedang hangat dan 1 piring berisi getuk goreng. Kak Mita, Pin mau nginep di rumah Oma.
Oh ya? Kapan? Biar Kamita siapkan baju Kevin. Tidak usah repot Kamita, baju Kevin kan di rumah Oma ada. Jadi tidak usah bawa baju lagi. Lagi pula Kamita tidak usah ikut. Kamita temani Dedi saja, jadi katanya kesepian. Ah, temani Dedi? Sepi apanya? Ada Bisum, Pak Tio, dan Mas Reza. Masa sepi sih? Ucap Mita heran. Sudah tak apa, Mit. Lagi pula Kevin sama ibu ini. Hitung-hitung kamu istirahat saja. Iya juga sih. Tapi kalau aku di rumah ini tidak ada Kevin, makin canggung aja aku sama Bang Kevin. Canggung? Memang aku baru kenal. Tak apalah, hitung-hitung pendekatan saja dengan Bang Kevin, batin Mita. Tak apa kan, Mit? Tanya Mesya memastikan. Akhirnya mau tak mau, Mita menyetujui ucapan Mesya. Makan malam kali ini sangat sepi. Hanya dentingan garpu dan sendok yang berbenturan mengisi suasana ruang makan. Setelah makan malam seperti biasa, Kevin pindah ke ruang TV. Abang ingin teh, kopi, atau jahe? Tawar Mita setelah ia selesai membersihkan bekas makan malamnya. Aku ingin wedang saja, Mit. Badanku pegal-pegal. Mita kembali lagi ke dapur untuk membuatkan wedang dan kembali dengan membawa secangkir wedang hangat. Ini bang, wedangnya. Terima kasih, Mita. Badan abang pegal-pegal, mau aku pijitin, tawar Mita. Kevin tampak berpikir. Sedetik kemudian Kevin menganggukkan kepalanya. Mita mulai menggerakkan tangannya memijat bagian pundak Kevin dengan perlahan. Sangat nikmat, pikir Kevin. Tanpa Kevin sadari, matanya terpejam menikmati sentuhan tangan mungil Mita. Mita, saya sudah tidak kuat. Bagaimana kalau memijatnya di kamar saya saja? Kepala saya pening, pinta Kevin. Mita mengiyakan dan menuntun Kevin masuk ke dalam kamar Kevin. Sebaiknya abang buka baju abang dan tengkurap, titah Mita setelah mengambil minyak zaitun di kamarnya. Kevin menuruti perintah Mita. Dibaringkannya tubuh telanjang dadanya di kasur dengan posisi tengkurap. Mita mulai menumpahkan sedikit minyak zaitun ke telapak tangannya dan mulai memijit punggung Kevin. Darah Kevin berdesir ketika Mita memijatnya dengan perlahan. Membuat sesuatu di bawah pusar Kevin menggembung dan semakin membuat Kevin pening. Astaga, kok bisa hanya dengan sentuhan tangannya membuat diriku bangun? Batin Kevin meringis menahan sesuatu yang ingin dibebaskan. Tak terasa Mita sudah cukup lama memijat punggung Kevin. Dia menghentikan gerakan tangannya dan hendak bangkit untuk mencuci tangannya. Tapi ketika ia baru saja menjauhkan tangannya dari punggung Kevin, tiba-tiba Kevin berbalik badan dan menarik tangan Mita, membuat Mita jatuh di atasnya. Pandangan mereka bertemu. Jantung keduanya memompa lebih cepat dari biasanya. Darah Kevin kembali berdesir ketika dada Mita menempel tepat di dadanya. Di bawahnya tubuh Mita berguling, membuat Mita berada di bawah Kevin. Jarak mereka sangat dekat. Untung saja Kevin menopang badannya dengan kedua tangannya. Mita, abang. Mita, saya ingin bertanya, ucap Kevin menatap tepat di manik-manik mata Mita. Mita yang seperti terhipnotis juga menatap Kevin tepat di hazul Kevin. Ada hubungan apa kamu dengan Reza? Tanya Kevin dingin. Aku sama Mas Reza tidak ada hubungan apa-apa, bang, jawab Mita pelan. Lalu, kenapa tadi pagi kau terlihat marah ketika aku menyuruh Reza keluar dari dapur? Aku tidak marah, bang. Tapi aku kesal sama abang. Kenapa tidak boleh Mas Reza membuat kopi? Cetus Mita. Saya bukannya melarang Reza membuat kopi, tapi saya tidak suka kamu dekat dengan lelaki lain, Mita. Tutur Kevin dingin membuat Mita sedikit kaget. Lalu, apa aku suka melihat abang keluar kota membawa Mbak Mala? Untuk apa abang membawa Mbak Mala? Sengit Mita yang mulai terpancing emosinya. Mala itu teman saya, Mita. Saya lebih dulu mengenal Mala ketimbang kamu. Mala selalu ikut saya jika saya ada meeting di luar kota, itu pun kalau dia tidak ada job. Lantas ada hak apa abang melarang aku berdekatan dengan lelaki lain, sengit Mita. Skakmat bagi Kevin. Ia terdiam. Hak apa aku melarangnya mendekati lelaki lain, pikir Kevin. Tapi bukan Kevin jika ia kalah berdebat. Ada hak atau tidak, tetap saja saya tidak suka, tegas Kevin. Mita merasa ini tidak adil baginya. Ia harus merasakan sakit hati karena melihat Kevin dengan cewek lain. Tapi kenapa Kevin tidak? Tapi tunggu, sakit hati? Emang Kevin mencintaiku? Aku rasa Kevin hanya emosi aja, pikir Mita. Dasar egois, ketus Mita.
Saya tidak egois, Mita. Tapi apa? Sekali egois, tetap egois. Pekik Mita tertahan. Saya tidak egois. Egois? Tidak. Egois, egois, ego. Pakikan Mita terhenti. Kevin menyumpal bibir Mita dengan bibirnya. Mata Mita membola. Ia syok mendapat perlakuan tiba-tiba seperti ini. Perlahan Kevin menyesap bibir Mita, mengulum bibir Mita. Merasa Mita belum merespon ciumannya, Kevin menggigit bibir bawah Mita agar ia membukakan mulutnya. Setelah Mita membukakan mulutnya, lidah Kevin mendesak masuk dan membelit lidah Mita, membuat Mita mendesah di tengah ciumannya. Ah, ciuman Kevin pindah ke leher jenjang Mita. Tangan Mita tidak tinggal diam. Ia menarik rambut Kevin agar Kevin memperdalam ciuman di lehernya. Abang, stop, desah Mita. Meminta Kevin mengakhiri aksinya, walau dalam hati Mita ia tengah bersorak karena bercuma dengan Kevin tidak lagi mimpi atau hayalan. Namun Mita sadar ini harus dihentikan. Mengingat ia sedang kedatangan tamu. Jika kebablasan bisa berabe, pikir Mita. Kevin mengangkat kepalanya menatap wajah Mita. Tatapannya seolah bertanya, kenapa Mita berhenti? Abang, aku... Jeda Mita. Aku apa, Mita? Aku cepat katakan, Mita, pinta Kevin gusar. Aku sedang ada tamu. Hah? Tamu siapa yang datang malam-malam seperti ini, Mita? Bagi Kevin tertahan. Bukan tamu orang, tapi tamu bulanan, lirih Mita dan membuang pandangannya. Menyembunyikan segurat merah di pipinya. Kevin yang baru paham akhirnya ia beringsut dari atas Mita. Di bawahnya Mita duduk. Ya sudah, lebih baik kamu tidur aja. Besok kita ke rumah mama jemput Kevin. Iya. Terima kasih untuk pijatannya dan tadi. Iya. Good night, Mita. Good night, abang. Mita bangkit dan berlari keluar dari kamar Kevin. Dengan wajah yang memanas menahan malu. Akhirnya, aku bisa mencicipi bibirmu yang manis itu. Dan sialnya membuatku ketagihan. Batin Kevin.